Pernahkah engkau bertanya, mengapa Rasulullah mengajarkan wudhu secara rinci, tapi tidak pernah menjelaskan bagaimana rasa bertemu Allah dalam sujud? Mengapa syariat diajarkan kepada semua, tapi makrifat hanya menyentuh hati-hati tertentu, diam-diam, sunyi, dan tersembunyi? Mungkin jawabannya bukan karena ilmu ini sulit, tapi karena tidak semua hati siap. Karena makrifat bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Dan tidak semua yang mencari benar-benar dipanggil. Inilah warisan paling rahasia Rasulullah, yang tidak disampaikan lewat kata, tapi diturunkan lewat cinta kepada jiwa yang telah hancur dan pasrah. Sunyi di balik sabda. Pernahkah kau bertanya, mengapa Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terbuka, sebagaimana beliau menyampaikan syariat? Mengapa tidak ada khutbah panjang yang menjelaskan detail rasa fana atau rincian tentang perjalanan ruh ke hadirat Allah? Apakah ilmu setinggi itu disembunyikan? Ataukah ada rahasia yang hanya bisa terbuka jika hati sudah siap? Ketahuilah, Rasul bukan menyembunyikan, tapi menahan mutiara dari tangan-tangan yang belum tahu nilainya. Ma'rifat bukanlah pengetahuan yang bisa dicurahkan kepada semua manusia seperti air ke dalam gelas. Ia lebih seperti cahaya yang harus ditangkap oleh mata batin. Bila hati masih tertutup oleh dunia, maka meskipun dia mendengar kalimat-kalimat tertinggi, ia akan menganggapnya dongeng belaka. Maka Nabi pun menahan, bukan karena pelit, tapi karena sayang. Karena bila mutiara disodorkan kepada yang belum siap, maka bukan hanya akan ditolak, tapi akan dihina. Para sahabat Nabi pun tidak semuanya menerima ilmu makrifat secara langsung. Hanya beberapa ruh terpilih yang diberi jalan ke dalam rasa terdalam, seperti Abu Bakar, Ali, Salman Al-Farisi, dan Bilal. Mereka tidak belajar makrifat lewat kata-kata, tapi lewat kejadian demi kejadian yang menggetarkan jiwa. Lewat tangisan dalam sujud, lewat diam di padang pasir, lewat cinta yang meleburkan diri di hadapan kekasih sejati. Makrifat bukan diajarkan, tapi diturunkan dalam sunyi. Jika engkau perhatikan, Rasul lebih banyak berbicara tentang akhlak, ibadah, dan tauhid secara lisan. Tapi ketika berbicara tentang hakikat, beliau menggunakan simbol, isyarat, dan diam. Pernah Rasul bersabda, ada satu ilmu yang jika aku sampaikan, kalian pasti akan memenggal kepalaku. Apakah itu? Itu adalah ilmu rasa yang menembus tirai-tirai akal. Ilmu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah fana, yang tidak lagi memiliki kepentingan apapun selain Allah. Makrifat bukan sekadar ilmu tinggi, ia adalah perjalanan ke dalam. Dan tidak semua orang siap masuk ke dalam dirinya sendiri. Karena untuk masuk, seseorang harus berani kehilangan nama, kehormatan, bahkan pikirannya. Maka jika ada yang ingin tahu tentang makrifat, tapi masih terikat oleh kebanggaan terhadap ilmu, maka yang ia cari bukan makrifat, tapi sekadar kebanggaan baru. Disitulah kenapa Nabi memilih diam, daripada memberi sesuatu yang akan disalahpahami dan malah menyesatkan. Ilmu ini bukan untuk semua telinga, karena telinga hanya mendengar suara, tapi makrifat berbicara dalam getar. Dan getar itu hanya bisa dirasa oleh hati yang telah dikosongkan dari dunia. Maka tak perlu heran jika Nabi memeluk beberapa sahabatnya lama dalam diam, atau menatap mereka dengan pandangan yang dalam dan hening. Disitulah ilmu diturunkan, dalam hening, dalam rasa, bukan lewat ceramah panjang tapi lewat detakan ruh yang bersatu. Sampai hari ini ilmu itu masih berjalan, tapi bukan lewat seminar atau buku-buku tebal. Ia berjalan lewat para kekasih yang menyembunyikan diri di balik kerendahan. Mereka tidak mengaku tahu, tapi rasa mereka telah tembus ke hadiratnya. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadiran mereka membuat jiwa orang lain gemetar. Itulah warisan Nabi yang paling dalam. Bukan hanya syariat yang lahir, tapi makrifat yang batin. Dan hanya hati yang dipilih yang bisa merasakannya. Ilmu rasa yang tidak bisa dipaksakan. Apa yang terjadi jika engkau memaksakan cahaya menembus mata yang masih tertutup? Ia tak akan melihat apapun, bahkan bisa menjadi buta. Begitulah makrifat. Ia bukan ilmu yang bisa disampaikan kepada semua orang, karena dasarnya bukan logika atau hafalan. Ia tumbuh dalam keheningan, di tanah hati yang telah digemburkan oleh ujian,
dan ditaburi benih kepasrahan. Ketika Rasulullah menyampaikan syariat, semua bisa mengikutinya. Tapi ketika beliau menyentuh hakikat, hanya hati-hati tertentu yang mampu menangis tanpa suara. Pernahkah engkau merenung, mengapa sebagian besar manusia lebih tertarik pada dalil daripada diam? Karena dalil bisa diperdebatkan, bisa dipelajari, dan memberi rasa kuasai. Tapi diam hanya bisa dihadapi oleh mereka yang berani menelanjangi ego. Makrifat hidup dalam sunyi yang tak bisa dipelajari oleh siapapun yang masih ingin dipuji. Maka Rasul pun mengajarkannya hanya pada mereka yang telah melewati syariat dengan kerendahan, yang tidak lagi merasa tahu. Banyak orang bertanya, kalau memang makrifat itu penting, mengapa tidak ditulis dalam Al-Quran secara eksplisit? Pertanyaan itu lahir dari akal yang terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Padahal makrifat bukan benda yang bisa dikemas dalam kalimat. Al-Quran adalah samudera. Bagi mereka yang hanya berenang di permukaan, mereka hanya menemukan hukum. Tapi bagi hati yang menyelam dengan cinta dan keikhlasan, mereka akan menemukan cahaya makrifat di balik setiap huruf. Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan karena beliau memahami tingkat kesiapan umatnya. Seperti seorang dokter yang tidak memberi obat yang sama pada semua pasien, yang satu cukup dengan air, yang lain butuh racikan rahasia. Nabi menyembunyikan kedalaman itu bukan karena pelit, tapi karena kasih sayang. Karena jika orang yang belum siap mendengar rahasia tentang fana, tentang lenyapnya aku, maka bisa saja ia menuduh Nabi gila. Maka beliau diam. Diam itu bukan kosong. Diam itu adalah ruang di mana kebenaran sejati turun tanpa perantara kata. Ketika Rasulullah memandang Abu Bakar dengan tatapan dalam, itu bukan sekadar hubungan sahabat. Itu adalah perpindahan rahasia dari ruh ke ruh. Abu Bakar menerima tanpa bertanya, karena hatinya telah bersih dari hasrat ingin menguasai ilmu. Ia hanya ingin tenggelam dalam Allah, bukan sekadar tahu tentang Allah. Itulah yang tak bisa dijelaskan lewat khutbah atau kitab. Makrifat pada akhirnya bukan soal tahu lebih dalam, tetapi lenyap lebih dalam. Semakin seseorang menapaki jalan ini, semakin ia kehilangan rasa ingin tampil. Maka tidak aneh jika para wali menyembunyikan ilmunya di balik kesederhanaan hidup. Mereka tampak biasa di mata orang awam, tapi ruh mereka sedang sujud tanpa henti. Inilah warisan Rasul yang tersembunyi dan hanya dibuka pada ruh yang siap hancur total demi Allah. Itulah sebabnya Nabi tidak menulis buku tentang makrifat. Ia tidak membuat madrasah khusus tentang rasa. Karena ilmu ini tidak bisa diwariskan lewat pena. Ia hanya bisa turun dari satu hati yang lapang ke hati lain yang telah kosong. Maka, jika engkau merasa haus akan makna terdalam dari keberadaanmu, jangan kejar ilmu ini dengan ambisi. Tenangkan dirimu, sucikan niatmu, dan izinkan Allah menurunkan cahayanya ke dalam hatimu tanpa kata. Ketika kebenaran harus disembunyikan demi kebenaran, itu sendiri. Kebenaran tidak selalu disampaikan secara terang. Ada kalanya justru kebenaran itu harus disembunyikan agar tidak disalahgunakan. Inilah paradoks yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah melewati batas pengetahuan biasa. Rasulullah mengerti satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak semua kebenaran harus diungkap. Karena jika makrifat disampaikan kepada hati yang belum bersih, maka cahaya itu bisa berubah menjadi api yang membakar. Maka Nabi pun memilih untuk menyalurkan, bukan menyebarkan. Bayangkan jika seseorang yang masih penuh dengan kebanggaan duniawi diberi ilmu tentang fana dan penyaksian rohani. Ia mungkin akan menggunakannya untuk merasa lebih suci, lebih tinggi, atau bahkan menjadikannya alat untuk menguasai orang lain. Padahal makrifat sejati justru membinasakan semua rasa lebih. Itulah sebabnya Nabi hanya memberikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang telah melewati ujian demi ujian keikhlasan. Ia menyalurkan lewat kasih sayang, bukan lewat podium. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana orang-orang bodoh akan bicara tentang agama tanpa ilmu. Ini bukan hanya tentang hukum syariat, tapi juga tentang orang-orang yang berani berbicara soal hakikat dan rahasia batin tanpa pernah melewatinya. Mereka bicara tentang cahaya, padahal hidupnya masih dalam gelap. Maka Nabi sangat berhati-hati. Ia tidak ingin umatnya tergelincir bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa tahu terlalu dini.
Makrifat bukan ilmu biasa. Ia adalah warisan langit yang diturunkan kepada ruh yang telah hancur dari dirinya sendiri. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijual sebagai seminar atau kursus. Ia hidup hanya di dada yang telah sunyi dari dunia. Maka jika Nabi tidak mengajarkannya secara terbuka, itu bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tapi karena ia menjaga kesucian ilmu itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ini bukan pembatasan, ini perlindungan. Ingatlah bahwa bahkan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, beliau tidak menceritakan semua yang beliau lihat dan alami. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperlukan. Selebihnya, beliau simpan dalam diam yang penuh rahasia. Karena yang beliau lihat bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihayati dalam sunyi. Bahkan para sahabat pun hanya mendapatkan potongan kecil dari kejadian agung itu. Sebagian besar beliau simpan dalam dada yang tak pernah sombong. Mengapa? Karena ada kebenaran yang, jika disampaikan kepada mereka yang belum siap, justru akan membuat mereka berpaling. Mereka akan mencemooh, meremehkan, bahkan menganggap Nabi sebagai penyihir atau gila. Itulah risiko besar ketika ilmu yang terlalu dalam disampaikan kepada hati yang masih terikat tanah. Maka seperti seorang ayah yang menyimpan luka agar anaknya tetap kuat, Rasul menyimpan cahaya agar umatnya tidak silau sebelum waktunya. Dalam sunyi itulah makrifat tetap hidup. Bukan dalam keramaian, bukan dalam seminar-seminar yang menjual jalan cepat ke Tuhan, tapi dalam dada para kekasih Allah yang menyembunyikan ilmu rasa dalam zikir mereka yang diam. Dan Rasul sebagai pembawa risalah yang paling agung telah memberi contoh sempurna bagaimana menjaga ilmu ini tetap suci. Tidak dengan menyebarkannya ke semua telinga, tapi dengan menyalurkannya ke hati yang telah dipilih olehnya. Ilmu yang turun bukan melalui kata, tapi lewat kedekatan. Banyak yang mengira bahwa semua ilmu harus dijelaskan, dibahas, atau didakwahkan secara lisan. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwa ada ilmu yang justru hanya bisa dipahami melalui kedekatan. Bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan ruhani. Ma'rifat bukan ilmu yang mengandalkan kalimat, tapi pancaran batin. Ia seperti api yang berpindah dari satu bara ke bara lain, diam tapi menyala. Itulah mengapa Nabi lebih sering memandangi sahabat tertentu dalam hening, daripada menjelaskan panjang lebar tentang rahasia ilahi. Di antara para sahabat, ada yang diberi ilmu lahir dan ada yang diberi ilmu batin. Umar bin Khattab dikenal dengan kekuatan dalam menegakkan hukum. Tapi kepada Abu Bakar, Rasul memberikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak terucap, tapi mengalir dalam ruh. Rasul berkata bahwa jika keimanan seluruh umat ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, maka iman Abu Bakar lebih berat. Mengapa? Karena ia telah masuk ke dalam rasa yang tidak lagi bertanya, tidak lagi menduga, ia hanya tenggelam. Makrifat tidak cocok dijelaskan secara frontal karena ia bukan ilmu yang dicerap oleh otak. Ia turun dalam rasa yang paling dalam, kadang lewat kesedihan yang menghancurkan ego, kadang lewat diam yang berkepanjangan, dan kadang lewat pandangan seorang guru sejati yang menembus ke dalam dada murid. Rasulullah menyalurkan ilmu ini bukan di mimbar, tapi di pelukan, dalam tatapan, dalam diam panjang di malam yang sepi, ketika dunia telah terlelap. Itulah sebabnya para sahabat yang mendapatkan ilmu makrifat tidak menjadi pengkhotbah besar. Mereka justru menjadi manusia yang makin diam, makin sederhana, makin hilang dari perhatian orang. Mereka tidak menulis kitab, tidak membuka majelis besar, tapi hati mereka menjadi wadah rahasia. Sebab ilmu ini hanya akan hidup bila tidak dipamerkan. Jika ia diumbar, maka ia akan kehilangan rasa sucinya dan justru berubah menjadi bahan tontonan yang membingungkan. Mengapa Rasul tidak menyampaikan makrifat seperti beliau menyampaikan tentang wudu atau zakat? Karena makrifat tidak bisa dipelajari dalam satu waktu. Ia seperti air yang meresap perlahan ke dalam tanah hati. Bila tanah itu keras, air akan mengalir di permukaan dan menguap. Tapi jika tanahnya gembur karena rendah hati, karena luka yang diterima dengan sabar, maka ilmu itu akan masuk dan tumbuh dalam bentuk keheningan yang membawa cahaya. Nabi adalah guru segala zaman. Beliau tidak akan menurunkan sesuatu yang belum saatnya. Maka ketika beliau menyampaikan makrifat secara diam-diam, itu bukan karena takut, itu karena cinta.
Karena hanya cinta yang bisa tahu kapan seseorang siap menerima rahasia tertinggi. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj, Rasul tidak menyuruh semua sahabat mengalaminya. Hanya beliau yang diperjalankan. Karena setiap ruh punya waktunya sendiri untuk diperjalankan menuju hadiratnya. Jadi jangan heran jika engkau mencari-cari makrifat lewat buku, video, atau majelis tapi tetap merasa kosong. Ilmu ini tidak datang lewat alat pendengaran atau penglihatan, tapi melalui kedekatan. Kedekatan dengan jiwa yang telah fana dari dirinya. Kedekatan dengan Allah melalui guru yang hanya dikenal dengan rasa. Jika engkau benar-benar ingin makrifat, bukan hanya mengetahuinya, maka rendahkan dirimu. Karena ilmu ini bukan untuk mereka yang ingin tinggi, tapi bagi yang rela hancur agar Allah yang tinggal. Ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh cahaya. Bila syariat mengatur lahir, maka makrifat menyentuh inti terdalam dari keberadaan manusia. Dan untuk bisa sampai ke inti itu, seseorang harus rela mengosongkan dirinya. Inilah yang sulit, mengosongkan segala yang selama ini dianggap aku, pendapatku, pikiranku, kehormatanku, ibadahku, bahkan pemahamanku tentang Tuhan. Inilah sebab mengapa Nabi tidak langsung menyampaikan makrifat kepada semua umat. Karena jalan menuju cahaya justru dimulai dengan kehampaan total. Dalam perjalanan ruhani, kehampaan bukan kebingungan. Ia adalah ruang bersih yang disiapkan untuk menerima nur Allah. Dan ruang itu tidak bisa diciptakan dengan paksaan, tapi hanya bisa dibentuk melalui pelepasan yang jujur. Nabi memahami bahwa kebanyakan manusia masih berpegangan erat pada identitas dan logika. Maka jika makrifat disampaikan begitu saja, ia akan ditolak mentah-mentah. Karena cahaya makrifat tak bisa tinggal di tempat yang masih penuh debu. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati kalian. Sabda ini bukan sekadar motivasi moral. Ini petunjuk bahwa pusat dari semua pencarian adalah hati, bukan kepala. Makrifat adalah ilmu yang tidak bisa dikemas dalam konsep atau rumus. Ia adalah pancaran langsung dari Allah ke dalam dada hambanya. Maka Nabi tidak mengajarkannya dengan pidato, tapi dengan hidup, dengan laku, dengan diam yang penuh makna. Kebanyakan orang ingin cepat tahu, ingin segera sampai, tapi makrifat tidak tunduk pada keinginan. Ia datang saat seseorang tidak lagi merasa punya hak untuk tahu. Ia hadir ketika seseorang telah selesai dengan dirinya sendiri. Nabi tidak membuka rahasia ini kepada siapapun yang masih haus pujian. Bahkan kepada sahabat dekat pun, ia memberi makrifat setetes demi setetes, sesuai kesiapan hati. Karena jika dituangkan sekaligus, ruh bisa goyah dan tersesat dalam rasa besar diri. Makrifat tidak bisa diterima oleh hati yang masih merasa paling tahu tentang Tuhan. Ia justru hadir ketika hati itu sadar bahwa ia tak tahu apa-apa. Nabi mengajarkan ini bukan dengan teori, tapi dengan menunjukkan bahwa beliau sendiri adalah hamba yang paling rendah hati, walau paling mulia di sisi Allah. Di dalam doanya, beliau berkata, "Ya Allah, aku tak sanggup memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri." Padahal beliau adalah kekasihnya. Lihat betapa hati itu telah kosong. Para sahabat yang menerima makrifat bukanlah mereka yang banyak bertanya, tapi yang banyak menangis. Mereka tidak sibuk mendebat hakikat, tapi sibuk merasakan kehadiran Allah dalam sujud malam. Mereka memahami bahwa ilmu ini tak bisa dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan. Maka mereka menjaganya seperti menjaga api kecil dalam gelap, agar tak padam dan tak terlihat oleh angin sombong. Karena sekali terlihat, ia bisa direbut oleh ego dan hilang sinarnya. Begitulah Nabi menjaga ilmu ini. Ia tidak menyimpannya dalam kitab, tapi menanamkannya dalam hati para wali yang tersembunyi. Mereka yang meneruskan cahaya itu dari zaman ke zaman, bukan dengan bendera besar, tapi dengan zikir diam yang dalam. Dan hanya hati yang telah dikosongkan total, yang sanggup menerima cahaya itu. Maka jika engkau ingin mendekat, jangan kejar ilmunya, kosongkan hatimu. Karena dalam ruang kosong itulah cahaya akan datang tanpa kau minta. Ketika diam lebih dalam dari 1000 penjelasan. Ada satu bahasa yang tidak diajarkan di madrasah manapun, tapi dikenal oleh para kekasih Allah. Bahasa diam. Rasulullah seringkali menggunakan diam sebagai bentuk penyampaian yang paling tinggi.
Bukan karena tidak tahu harus bicara apa, tapi karena beliau tahu tidak semua bisa dijelaskan. Dan justru di titik itu, makrifat menjadi hidup di antara jeda, di antara tatapan, di antara napas yang tertahan. Dalam diam yang Nabi wariskan, tersimpan lebih banyak kebenaran daripada berjilid-jilid kitab. Bila Nabi bicara tentang halal dan haram, beliau lantang. Bila bicara tentang iman, beliau menjelaskan dengan sabar. Tapi saat masuk ke wilayah hakikat, beliau lebih memilih diam yang berbobot. Karena makrifat bukan sesuatu yang bisa dibagi lewat kata-kata. Ia seperti aroma bunga yang tidak bisa ditulis, hanya bisa dirasakan jika dekat. Dan hanya hati yang tenang yang bisa mencium aroma itu. Maka Nabi membimbing lewat cara yang sangat halus, hampir tak terlihat, namun terasa. Para sahabat yang mendapat sentuhan makrifat dari Nabi bukanlah mereka yang paling banyak bertanya, tapi yang paling banyak merenung. Mereka tak mengejar penjelasan panjang, tapi justru mencintai diam Nabi. Karena dari diam itulah rasa turun. Pernah suatu ketika, Rasul hanya memandang sahabatnya dan menangis. Tak ada kata, tak ada penjelasan. Tapi sahabat itu ikut menangis dan ia tahu apa yang Nabi sampaikan. Karena makrifat bukan didengar, tapi ditangkap dalam keheningan. Ilmu makrifat tidak dibawa oleh suara, tapi oleh getaran. Dan getaran itu tidak bisa ditiru, tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipalsukan. Ia hanya muncul ketika ruh telah tersambung dengan sumber cahaya. Maka ketika Nabi ingin menyampaikan makna tertinggi dari kehadiran Allah, beliau justru mengajak untuk diam, untuk menyepi, untuk mendekat tanpa berkata-kata. Karena Allah tidak perlu didekati dengan logika, tapi dengan rasa yang tunduk dan tenang. Makrifat tidak bisa dicari dengan memperbanyak kata. Semakin banyak bicara, semakin jauh seseorang dari hakikatnya. Maka Nabi sangat menjaga agar ilmu ini tidak jatuh ke tangan mereka yang senang berdebat. Beliau tahu, sekali makrifat dijadikan bahan diskusi publik, maka ruhnya akan hilang. Ia akan berubah menjadi ide, bukan lagi cahaya. Maka dalam keheningan itulah Nabi memelihara ilmu ini. Disimpan rapi dalam dada, hanya diberikan ketika Allah berkehendak. Kita hidup di zaman yang penuh suara. Semua orang ingin bicara, ingin didengar, ingin menjelaskan. Tapi kebenaran sejati tidak butuh penjelasan. Ia hanya perlu kehadiran. Maka jika engkau sungguh ingin mengenal Allah dalam makna terdalam, kurangi bicaramu. Bukan untuk membungkam diri secara paksa, tapi untuk memberi ruang baginya berbicara di dalam batinmu. Karena suaranya hanya bisa terdengar oleh hati yang tidak sibuk dengan suaranya sendiri. Inilah yang diajarkan Nabi secara halus, dan mengapa beliau tidak menyampaikan makrifat secara terang-terangan. Karena ilmu ini terlalu suci untuk dijadikan topik ceramah. Ia hanya untuk hati yang telah dididik oleh diam. Maka, bila hatimu sering merasa kosong saat bicara tentang Allah, itu bukan kekuranganmu, mungkin justru itu panggilan agar kau berhenti menjelaskan dan mulai merasakan. Sebab dalam diam yang paling dalam, ada cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Cermin rahasia di balik wajah syariat. Syariat adalah pakaian yang tampak, sementara makrifat adalah tubuh yang tersembunyi di dalamnya. Rasulullah datang membawa syariat sebagai jembatan agar manusia bisa mengenal Tuhannya. Tapi apakah jembatan itu tujuan akhir? Tidak, ia hanya sarana. Dan siapa yang menapaki jembatan itu dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya akan sampai ke sisi yang lain, sisi di mana syariat tidak hilang, tapi berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Disinilah makrifat berdiam, dalam lapisan terdalam dari agama yang hidup. Rasulullah tidak memisahkan syariat dan makrifat, tapi beliau menyelubungi makrifat di balik syariat, agar tidak direbut oleh mereka yang hanya mengejar bentuk luar. Sebab banyak orang yang beribadah hanya untuk merasa lebih tinggi. Mereka salat bukan untuk tenggelam dalam hadirat, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka lebih taat. Bila makrifat jatuh ke tangan seperti ini, ia akan dibungkus ego dan dijadikan alat kesombongan ruhani. Maka Nabi menyembunyikannya demi menjaga keasliannya. Lihat bagaimana Rasul mengajarkan wudu dengan sangat detail, gerak demi gerak. Tapi pernahkah beliau menjelaskan apa yang dirasakan ruh saat air menyentuh wajah seorang pecinta Allah? Tidak. Karena itu bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dirasakan sendiri. Wudu bukan sekadar bersih-bersih,
tapi penanggalan dunia dari wajah, tangan, dan kaki. Dan bila seseorang melakukannya dengan cinta, ia bisa merasakan getar makrifat dalam tetes air. Tapi bila hanya meniru gerak, ia hanya merasa basah. Begitu pula dengan salat. Nabi mengajarkan bacaan dan gerakan dengan sempurna. Tapi tentang perasaan bertemu dengan Allah saat sujud, itu beliau bisikkan hanya kepada hati-hati terpilih. Karena pertemuan itu bukan soal lisan, tapi tentang kehancuran diri di hadapan Sang Kekasih. Maka para sahabat yang menerima makrifat bukan hanya salat 5 waktu, mereka seolah tak pernah keluar dari salat, karena ruh mereka terus sujud bahkan saat tubuh mereka berjalan. Makrifat adalah ruh yang menghidupkan syariat. Tanpa makrifat, syariat bisa menjadi rutinitas kering. Tapi tanpa syariat, makrifat bisa menjadi khayalan kosong. Rasulullah tidak pernah meninggalkan satupun syariat. Tapi beliau juga tidak menyebut semua isi batinnya. Karena bagi beliau syariat adalah pintu, dan makrifat adalah kamar rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang masuk dengan rasa tunduk, bukan dengan rasa tahu. Inilah cermin rahasia di balik wajah agama yang tampak. Banyak orang salah sangka, mengira bahwa makrifat itu bebas dari aturan. Padahal tidak. Justru makrifat adalah kedisiplinan tertinggi, bukan karena takut dosa, tapi karena cinta yang begitu besar. Seorang yang telah merasakan makrifat tidak perlu diingatkan untuk jujur, untuk tidak menyakiti, untuk bangun malam. Ia melakukannya bukan karena wajib, tapi karena tak sanggup tidak melakukannya. Disitulah rahasia keindahan yang Nabi sembunyikan dari keramaian dan hanya diturunkan kepada hati yang siap. Maka jika engkau telah menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh namun merasa masih hampa, jangan salahkan ibadahmu. Mungkin Allah sedang mengajakmu masuk lebih dalam ke balik cermin itu. Tapi jangan paksa diri dan jangan buru-buru bicara tentang makrifat. Hanya mereka yang terus menyucikan hati, merendahkan diri, dan menyerahkan kehendak kepada Allah yang akan dibukakan tirai itu. Dan ketika tirai itu terbuka, engkau akan tahu mengapa Nabi lebih memilih diam daripada menjelaskannya. Cahaya yang menyala hanya dalam gelap. Cahaya makrifat bukan seperti cahaya lampu yang bisa dinyalakan oleh tangan manusia. Ia seperti cahaya matahari yang hanya muncul setelah malam panjang. Ia datang bukan karena dipanggil, tapi karena diturunkan. Dan inilah sebab paling dalam mengapa Rasulullah tidak pernah membuka makrifat secara gamblang di hadapan semua orang. Karena makrifat hanya akan menyala dalam jiwa-jiwa yang sudah melewati malam panjangnya. Ia hadir bukan karena ilmu, tapi karena gelap yang diterima tanpa lari. Rasul tahu bahwa sebagian besar umat belum siap memasuki malam panjang itu. Mereka masih ingin segera sampai, ingin tahu cepat, ingin mengerti dengan logika. Padahal jalan makrifat adalah jalan hancur, bukan dipelajari, tapi dijalani. Dan ketika seseorang dipeluk oleh gelapnya, kehilangan, gelapnya ujian, gelapnya kehampaan batin, disitulah kemungkinan cahaya makrifat menyala. Tapi bila seseorang masih ingin menghindari kegelapan hidup, ia belum akan diberi cahayanya. Makrifat itu seperti bintang. Ia hanya tampak ketika langit bersih dari cahaya dunia. Maka Rasul menjaga agar ilmu ini tidak dicampur adukkan dengan keinginan-keinginan duniawi. Bila makrifat diumumkan ke publik, maka akan datang orang-orang yang mencarinya untuk menjadi istimewa, untuk mendapatkan kekuatan spiritual, atau untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada orang lain. Maka Nabi menyimpannya dalam dada orang-orang yang telah kehilangan semua keinginan selain dia. Bayangkan jika Rasul menjelaskan secara terbuka bahwa di balik syariat ada fana, ada sir, ada wilayah-wilayah ruhani yang tak terjangkau akal. Berapa banyak orang yang akan memperalatnya? Maka, untuk menjaga agar cahaya tidak dibeli dengan harga dunia, beliau memilih jalan paling sunyi, menurunkan ilmu ini hanya lewat rasa, lewat diameter, lewat kejadian demi kejadian yang tak bisa dijelaskan kecuali oleh mereka yang telah mengalaminya sendiri. Mereka yang menerima makrifat dari Rasul bukan mereka yang paling pintar, tapi mereka yang paling jujur dalam menjalani luka. Mereka tidak menolak kegelapan, tapi justru menerimanya sebagai gerbang menuju Allah. Dan dalam gelap itulah tiba-tiba muncul rasa yang tak bisa dijelaskan.
rasa bahwa segala sesuatu hanyalah bayang-bayang dan hanya Allah yang nyata. Inilah cahaya yang Nabi wariskan, bukan kepada mereka yang mencari, tapi kepada mereka yang rela kehilangan segalanya. Makrifat bukan jalan indah yang penuh pujian. Ia seringkali seperti jurang, tapi jurang itulah yang membawa ruh turun ke kedalaman, dan di sanalah letak kedekatan. Maka Rasul tidak membuka jalan ini secara lebar, karena ia tahu, jalan ini bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang rela dibakar, dikosongkan, dan dibiarkan tanpa jawaban dalam waktu lama. Tapi justru karena itulah, cahaya yang muncul di ujungnya bukan buatan, tapi nur dari Allah sendiri. Jadi bila hari ini engkau merasa hidupmu sedang gelap, jangan buru-buru minta cahaya. Mungkin Allah sedang menghapus semua cahaya palsu dalam hidupmu. Dan jika engkau bertahan dalam gelap itu, dengan sabar, dengan tawakal, dengan pasrah, mungkin nanti engkau akan paham mengapa Nabi lebih banyak diam. Karena beliau tahu, cahaya itu tidak datang dari kata-kata. Ia datang dari Allah, langsung ke dalam hati, saat semuanya menjadi sunyi. Yang dipanggil bukan yang mencari. Makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dikejar dengan keras kepala. Ia tidak datang karena usaha, hafalan, atau tekad yang membara. Ia adalah panggilan, bukan pencarian. Dan inilah mengapa Nabi tidak pernah membentuk kelas khusus tentang makrifat atau menyusun metode belajar untuk sampai ke dalamnya. Karena makrifat tidak berjalan dari bawah ke atas, ia turun dari atas ke dalam hati yang telah siap dipanggil. Bukan siapa yang ingin, tapi siapa yang dikehendaki. Rasulullah memahami satu rahasia besar. Semakin seseorang merasa berhak mengetahui rahasia ilahi, semakin ia sebenarnya sedang jauh darinya. Sebab hakikat tidak diberikan kepada mereka yang ingin tahu, tapi kepada mereka yang rela tidak tahu. Orang yang merasa dirinya pantas menerima makrifat justru sedang terikat oleh rasa aku. Padahal yang pertama kali harus hilang dalam jalan ini adalah akunya. Maka Nabi membiarkan ilmu ini tersembunyi agar tidak dijamah oleh tangan-tangan yang masih kotor oleh ambisi. Di hadapan Allah bukan kepintaran yang membuat seseorang diberi cahaya, tapi ketulusan dan kehancuran diri. Maka Rasul tak mewariskan makrifat melalui garis keilmuan, tapi melalui garis kecintaan dan kehancuran ruh. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib tidak hanya diberi ilmu hukum, tapi juga disucikan dengan rasa takut yang dalam kepada Allah. Ia tidak menjadi pendebat hakikat, tapi menjadi penjaga diam Rasulullah. Di dadanya tersembunyi rahasia yang tidak ditulis, karena ditulis pun tidak akan bisa dicerna sembarang ruh. Makrifat adalah cahaya yang hanya bisa ditampung oleh bejana yang retak. Semakin seseorang merasa penuh, semakin ia sulit diisi. Maka Nabi tidak pernah mengiming-imingi makrifat kepada para sahabatnya. Tidak pernah ada janji, ikuti aku, nanti kau akan sampai pada rasa fana. Beliau hanya membimbing, menyentuh dengan kasih, dan menunggu siapa di antara mereka yang hatinya luruh tanpa paksaan. Karena ketika hati benar-benar tunduk, barulah Allah menurunkan ilmunya yang paling rahasia. Jalan ini sunyi, dan di jalan sunyi tidak ada pengumuman siapa yang dipilih. Tidak ada tanda khusus, tidak ada jubah istimewa. Mereka yang menerima makrifat dari Rasul tampak biasa, bahkan sering dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi hati mereka dipenuhi oleh cinta yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menangis tanpa sebab, sujud tanpa permintaan, mencintai tanpa alasan. Karena cahaya telah menyelimuti seluruh jiwanya, dan hanya kepada Allah mereka berpaling. Makrifat tidak datang karena seseorang mencarinya siang dan malam. Ia datang ketika seseorang berhenti mencari apapun selain Allah. Bahkan keinginan untuk tahu pun harus hangus. Maka Rasul tidak mengajarkan ilmu ini kepada mereka yang sibuk bertanya, bagaimana caranya sampai? Tapi kepada mereka yang hanya duduk, diam, dan mencintai. Kepada mereka yang tidak peduli apakah mereka tahu atau tidak. Karena yang mereka inginkan hanyalah Dia. Bukan pengetahuan tentangnya, tapi kehadirannya. Dan jika hari ini engkau merasa telah lelah mencari, jangan putus asa. Justru bisa jadi itulah saat engkau dipanggil. Bukan untuk terus berlari, tapi untuk diam. Untuk tenggelam dalam pasrah. Karena makrifat bukanlah tujuan yang bisa dicapai, tapi pemberian yang turun.
Dan Rasul telah menunjukkan jalannya, bukan lewat banyak bertanya, tapi lewat banyak menyerah. Maka berserahlah seperti para sahabat yang tidak tahu apa-apa, tapi dipenuhi segalanya. Warisan yang tak terucap, tapi hidup dalam jiwa. Rasulullah adalah guru dari segala guru, tapi tak semua warisannya dapat disampaikan lewat lisan. Sebab ada bagian dari ajaran beliau yang hanya hidup dalam rasa, tidak bisa ditulis, tidak bisa diajarkan, bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata. Makrifat adalah salah satu warisan itu. Bukan karena beliau ingin menyembunyikan, tapi karena ilmu ini terlalu tinggi untuk dijatuhkan ke dataran kata. Maka beliau simpan dalam diamnya, dalam pandangannya, dalam pelukannya kepada ruh-ruh terpilih. Sejarah mencatat semua sabda Rasul, tetapi tidak semua rasa Rasul. Yang tertulis adalah syariat yang menjadi jalan umum, tapi yang mengalir lewat batin beliau. Itulah makrifat yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang jiwanya telah dibuka oleh Allah. Para wali, para arif billah, para kekasih Allah yang mengikuti jejak beliau, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Mereka tidak sekadar meniru sunnah fisik, tapi menangkap napas rahasia di balik sunyi Rasulullah. Mengapa Rasul tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan? Karena beliau tahu bahwa makrifat tidak akan sampai lewat telinga. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dicuci bersih oleh kesabaran, kehinaan diri, dan kerinduan tanpa nama. Maka beliau tidak mewariskan ilmu ini kepada orang-orang yang merasa pantas, tapi kepada mereka yang bahkan merasa tak layak. Karena itulah tanda dari hati yang telah siap. Ia malu bukan merasa tahu. Makrifat bukan barang dagangan. Ia bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan semangat, apalagi dengan popularitas. Ia adalah rahmat yang dijatuhkan ke dalam jiwa yang rela hancur. Dan Rasul tidak mengajarkannya kepada semua umat, karena umat belum tentu siap. Tapi Rasul mewariskannya secara sunyi, dari dada ke dada, dari pandang ke pandang, dari sujud ke sujud. Hingga hari ini, warisan itu masih hidup, berjalan tanpa suara, masuk ke dalam hati yang telah dijemput oleh cahaya. Jalan ini tidak ramai, ia sepi, tapi di sepinya ada kehidupan, di sunyinya ada kehadiran, dan di balik diamnya ada gelombang cinta yang tidak bisa dilukiskan. Maka mereka yang benar-benar mewarisi makrifat tidak banyak bicara, tapi kehadiran mereka mengguncang hati siapapun yang bertemu. Mereka tidak dikenal di dunia, tapi ruh mereka dikenal oleh langit. Karena dalam dada mereka masih mengalir ilmu yang Rasul tidak ajarkan lewat kata, melainkan lewat rasa yang telah melebur. Jangan salah mengira bahwa karena makrifat tidak diajarkan secara terbuka, maka ia tidak penting. Justru inilah puncak dari semua ajaran Rasul. Tapi ia disembunyikan demi menjaga kesuciannya. Sebab jika cahaya ini jatuh ke tangan yang salah, ia akan dibungkus ego dan dibawa ke jalan yang gelap. Maka Rasul lebih memilih diam, agar cahaya itu tetap hidup, dalam sunyi, dalam sembunyi, dalam hati yang telah dipilihnya sendiri. Dan kini, engkau tak perlu mencari makrifat seperti mengejar sesuatu yang jauh. Ia bukan di luar dirimu, ia menanti di ruang paling dalam dari hatimu. Jika engkau tenang, jika engkau pasrah, jika engkau rela tak tahu apa-apa, mungkin di sanalah Allah akan menurunkan rahasianya. Sebab ilmu ini bukan milik orang pintar, tapi milik orang yang telah selesai dengan dirinya. Dan jika suatu saat engkau menemukannya, jangan bicara terlalu banyak, cukup bersujud dan diam. Begitulah rahasia mengapa Nabi tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan. Karena cahaya tidak membutuhkan sorotan, dan kebenaran sejati tak butuh panggung. Ia cukup hidup dalam dada yang hening, dalam jiwa yang bersih dari hasrat menjadi sesuatu. Dan engkau, jika merasa terpanggil, bukan karena engkau mencarinya, tapi karena engkau telah dipilih untuk mendengarkan bisikan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Maka jagalah rasa itu. Jangan buru-buru mengucapkannya. Biarkan ia tumbuh diam-diam, seperti benih yang disiram air mata malam. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan tahu bahwa warisan makrifat itu hidup, bukan di buku, bukan di forum, tapi di ruang hening antara dirimu dan Tuhanmu. Tempat semua pertanyaan tak lagi perlu dijawab, karena yang tersisa hanyalah Dia.